Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kuasa penyembuhan-Mu ada dalam diri Putra-Mu Yesus. Dan juga kepada orang-orang yang Tuhan Yesus berkenan menghendakinya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa supaya kami juga disembuhkan oleh Yesus dari segala macam penyakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, Barnabas dan Paulus pergi ke Ikonium, ke Listra, ke Derbe untuk mewartakan kabar gembira. Dan dalam tugas pelayanan itu ia menemukan dan menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak kecilnya, ya, yang tidak bisa bergerak. Lalu kemudian dia disembuhkan oleh Yesus dalam nama Yesus, dan kemudian banyak orang melihat orang yang lumpuh itu disembuhkan. Maka reaksi orang-orang Yunani pada waktu itu, orang Ikonium, Derbe, ya, itu menganggap bahwa Paulus sebagai dewa Hermes dan Barnabas sebagai dewa Zeus, dewa-dewa mereka yang mereka sembah pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian Paulus dan Barnabas mengatakan tidak, aku bukan dewa. Yang menyembuhkan adalah Yesus. Sikap Paulus dan Barnabas ini luar biasa. Ya, kisah penyembuhan, Tuhan bisa menyembuhkan dulu, sekarang, dan akan datang Tuhan yang sama dan bisa menyembuhkan. Dan bukan saya, bukan siapapun manusia, bukan apapun juga, tapi Tuhan Yesus. Saya akan menceritakan sedikit kisah seorang anak Islam yang kemudian disembuhkan, ya, kemudian menjadi Katolik, ya, karena kuasa Yesus. Yesus yang bekerja untuk dia. Jadi ketika dia masih kecil, dia harus keluar sekolah. Ketika dia masih Islam, sekolah dalam 8 jam perjalanan. Ya. Dan di situ dalam perjalanan itu ada sebuah gua Maria. Ya, dan dia datang begitu saja. Ya, datang berdoa di sana tanpa tahu apakah Bunda Maria dan grotto atau gua itu di situ. Dan pernah dia menghadiri misa manten begitu, dan dia tidak tahu sama sekali, lalu dia menerima tubuh Kristus karena tidak tahu sama sekali. Ya, kemudian mulailah dia mulai tertarik, ya, mencari doa, ada mendapat doa, buku doa, lalu dia doakan, lalu orang tuanya melarang dan dengan keras menghukum dia supaya tidak berkaitan dengan doa-doa seperti itu. Kemudian setelah besar, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kemudian setelah besar, dia pindah ke sekolah kemana-mana. Lalu ada buku doa yang dia dapatkan itu, yang selalu mengatakan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Maka ketika dia ujian college itu, sekolah pertanian, sekolah teknik pertanian, dia mengalami kesulitan dalam menjawab. Lalu ada suara mengatakan, dan lewat telinganya memang dia harus menulis A, menulis B, dan seterusnya, dan akhirnya dia lulus. Pada suatu saat ketika itu dia dapat telepon dari pamannya bahwa ayahnya kecelakaan. Dan dokter mengatakan, ya, sulit untuk hidup. Apa yang terjadi? Dokter itu mengatakan, dan dia ayahnya dirawat di rumah sakit Katolik, dan dokter itu mengatakan, berdoalah. Dan kebetulan di rumah sakit itu ada kapel, dan dia berdoa di sana, dan mamanya juga berdoa di sana, dan berkata bahwa Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, selamatkanlah suamiku, kata ibunya. Dan dia juga berdoa, itu bergantian terus berdoa, bergantian terus. Pendek kata, akhirnya kemudian dia terus berdoa di kapel itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dokter mengatakan impossible, sudah berapa lama tidak sadarkan diri, sampai kemudian di titik yang paling rendah, ya, dikatakan bahwa ayahnya tidak sadar dan akan meninggal. Mereka menangis, mereka berdoa. Dan apa yang terjadi? Justru kemudian pada suatu saat dia sedang berada di kapel berdoa sendiri, teleponlah dia oleh mamanya, ditelepon, tapi dia tidak mengangkat. Dia tidak mau mengangkat berita bahwa bapaknya meninggal. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, lalu dia berdoa di Gua Maria, berdoa, datanglah Roh Kudus. Apa yang terjadi kemudian? Dalam hati mengatakan, terimalah telepon dari mamamu. Lalu diterimalah telepon itu setelah dia meletakkan lilin di Gua Maria itu.
Dan dia mendengar suara ibunya, papamu sembuh, papamu sembuh. Lalu bapaknya bicara lewat HP itu. Dan dia menangis, dia bersukacita. Dia sungguh bergembira. Ya. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia kembali ke rumah sakit dan bersyukur dan berterima kasih dan berdialog dengan papanya. Papanya yang tadinya Islam itu lama-kelamaan mulai mengerti dan memahami akan Kristus. Pada suatu saat memang dalam proses perawatan, ya, si anak ini berdoa dan melihat seperti Yesus dari matanya keluar darah. Lalu apa yang terjadi? Dalam penglihatannya keluar darah. Dan dia melihat kemudian luka-luka bapaknya di tulang punggungnya itu kan ada tulang retak tulang belakangnya karena kecelakaan keras. Disitulah satu persatu darah kotor itu dibersihkan oleh Yesus. Darah Yesus membersihkan darah ayahnya. Dan ayahnya setelah itu sembuh total. Dan kemudian dia menjadi Katolik, keluarga jadi Katolik. Adiknya perempuan menjadi suster kontemplatif. Dan hidupnya sungguh diberkati oleh Tuhan lewat Ekaristi. Dan dia mengerti apa arti Ekaristi setelah dia jadi Katolik. Saudara, saya mengatakan satu hal ini. Gereja kita begitu kaya dengan anugerah dan rahmat. Karena gereja Katolik didirikan oleh Yesus. Ekaristi, Bunda Maria, ya, Rosario. Semua itu adalah cara Tuhan mencintai kita. Bahkan penderitaan pun adalah cara Tuhan mencintai kita supaya kita kembali kepada Kristus. Dan itulah yang dibuat oleh Paulus Barnabas. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus, ketika kamu mencintai aku, ketika kamu mengasihi aku dan Bapa akan tinggal dalam dirimu. Dan ini suatu yang luar biasa. Aku dan Bapa akan tinggal dalam dirimu dan memenuhi apa yang kalian minta kepadaku. Jadi saudaraku terkasih, kalau Yosua minta kepada Tuhan matahari untuk tidak bergerak, untuk diam, untuk stop di sana. Dan Tuhan mengabulkan matahari itu tidak bergerak sampai pasukan Yosua dapat mengalahkan musuh. Kita juga, Anda dan saya, diberi percayaan di dalam gereja Katolik. Kita jangan biasa-biasa aja mengalami Ekaristi, mencintai Ekaristi, Rosario, kitab suci. Itu semua adalah sarana yang Tuhan berikan untuk keselamatan, untuk kemajuan iman kita. Dan kemudian juga dalam penderitaan itu seringkali juga dipakai Tuhan supaya kita sungguh-sungguh, ya, mengalami cinta Tuhan. Lewat penderitaan, lewat salib. Seperti pemuda ini yang bernama Joseph. Dia menjadi Katolik, kemudian ayah ibunya menjadi Katolik, saudara-saudara menjadi Katolik, karena menerima Yesus yang melakukan mujizat-mujizat Ekaristi, mujizat-mujizat Rosario, mujizat-mujizat kitab suci. Semoga kita tidak boleh dengan serta-merta melepaskan, membiarkan segala rahmat, segala sarana-sarana yang ada dalam gereja ini sebagai sarana cinta kasih Tuhan kepada kita. Sekali lagi, mari kita yakini di dalam Ekaristi, di dalam Rosario, dalam kitab suci, kita baca, kita ulang terus supaya kita semakin mencintai Yesus. Dan karena kita mencintai Yesus, maka Yesus dan Bapa tinggal dalam diri kita. Dan Bapa yang dalam diri kita itu mewahyukan, menyatakan diri supaya Roh Kudus membimbing kita semua. Tuhan memberkati Anda dan kita semua harus sungguh berterima kasih atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita lewat berbagai macam sarana sakramen-sakramen gereja. Pasti Tuhan akan mendengarkan Anda. Tetapi harus melewati salib supaya kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.